ada ini 666. Apa artinya 6? Apa artinya 6? Kalau kita melihat dalam Alkitab, angka atau bilangan itu bukan sekedar ditempatkan begitu saja, tidak ada makna atau artinya. Angka-angka dalam Alkitab itu memiliki makna dan arti, saudara. Peninggalan arkeologi menunjukkan nomor-nomor ini. Dan kalau Anda hitung semuanya, mulai dari atas sampai bawah, ya ditambah-tambahkan semua, dari kiri kanan menyilang dan sebagainya, maka totalnya adalah 666. 666 ini adalah usaha-usaha manusia atau sistem kemanusiaan yang ingin menggantikan Tuhan. Kok bisa manusia ini mengampuni dosa? Jadi definisi daripada menghujat Allah, selain ingin menyamai yang maha tinggi, tapi juga praktek-praktek yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, ingin diambil. Yaitu apa? Manusia yang mencoba untuk mengampuni dosa. Dan sejarah gereja dan juga praktek gereja hingga saat ini terjadi. Takutlah akan Allah, bukan takut gereja. Bukan takut nanti Anda dikucilkan oleh gereja Anda. Oleh sebab Anda mungkin ingin menuruti kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan takut kepada tradisi, jangan takut kepada keluarga, jangan takut kepada siapa-siapa. Takutlah akan Allah. Tapi mari kita lihat sekarang, bukan hanya dari segi sejarah. Mari kita lihat kenapa. Poinnya, kenapa tanda binatang itu bukan tanda Tuhan. Tanda binatang itu ditentukan oleh dengan apa? Bukan ditentukan dengan tandanya Tuhan. Kenapa? Mari kita lihat, mari kita selidiki. Dari segi sudut alkitabiahnya, bukan hanya dari sudut sejarahnya, untuk dapat melihat siapa tanda binatang tersebut. Mari kita baca kembali, kita ulangi kembali, kita sudah pernah baca, saya percaya ini. Wahyu, pasal 13 ayat 12, siapa binatang tersebut? Tandanya dan tandanya. Wahyu 13 ayat 12 katakan, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, binatang yang pertama, binatang yang keluar dari dalam laut. Kita sudah pelajari, Wahyu 13 berhubungan juga dengan binatang-binatang yang disebutkan dalam kitab Daniel. Pernah kita sudah bahas hal tersebut ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Ini binatang yang kedua yang keluar dari dalam darat ya. Menyuruh penduduk bumi menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dia terluka di akhir 1260 tahun. Luka parah binatang tersebut terjadi. Kita sudah pelajari waktu lalu dalam nubuatan 1260 tahun. Tapi dia tidak mati. Dia terluka dan lukanya sekarang telah sembuh. Lukanya sembuh. Dan ayat 14. Kemudian ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung, ada kata patung, untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang itu, namun yang tetap hidup itu, yang lukanya kemudian apa? Sembuh ya. Ya, ini kita lihat ya. Dan kepadanya, 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Waduh, coba kita lihat. Ada hal-hal yang kita lihat di sini ya. Ada patung yang harus disembah. Kalau patung tidak disembah, orang yang tidak menyembah akan mati. Ini seperti Daniel ya. Raja Nebukadnezar mendirikan patung. Ya, lalu memberikan apa? Perintah semua orang untuk datang beribadah kepada patung, menyembah patung. Dan kalau tidak menyembah patung, akan dilempar ke dapur api. Itu dalam Daniel. Sama juga di Wahyu pasal 13. Jadi Daniel pasal 3 dan Wahyu pasal 13 itu kita lihat ada hubungannya yang erat. Apalagi hubungan yang erat antara Daniel 3 dan Wahyu pasal 13. Wahyu, mari kita baca ayat 16 dan 17 dari kitab Wahyu. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu binatang itu atau bilangan namanya. Apa itu bilangan namanya? Ya, mari kita terus lanjutkan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu
Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Coba kita lihat. Banyak orang bilang, siapa nih manusia ini? Siapa, Bill Clinton kah dia? Ya, siapakah ini? Hitler kah dia? Ada yang katakan bahkan, itu Ellen White dan lain sebagainya. Ada orang mencoba-coba itu. Bilangan seorang manusia. Nanti kita lihat apa artinya ini ya. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Kok ada ini? 666. Apa artinya 6? Apa artinya 6? Kalau kita melihat dalam Alkitab, angka atau bilangan itu bukan sekedar ditempatkan begitu saja, tidak ada makna atau artinya. Angka-angka dalam Alkitab itu memiliki makna dan arti, saudara. Ya, ada arti-arti tentu saja secara simbolis, ada arti secara literal. Tetapi pada saat itu angka diberikan, kita melihat bagaimana itu merupakan merujuk atau membawa kita untuk memikirkan kepada satu hal, satu saat, satu situasi atau apapun. Angka itu dapat menjadi satu clue ataupun penunjuk kepada sesuatu. Misalnya, mari kita lihat angka 5 di dalam Alkitab. Kita belum melangkah ke angka 6, mari kita lihat dulu angka 5. Angka 5 di dalam Alkitab. Kenapa angka 5 ini signifikan? Khususnya dalam, kita sering membaca tentang 5 kitab Musa atau disebut dengan istilah Torah. Ya. Mengapa Torah itu 5 kitab Musa itu, kenapa bukan 6, kenapa bukan 7, kenapa bukan 4 kitab Musa? Kenapa harus 5 kitab Musa? Ini untuk membawa pikiran kita kepada apa? Ya. Dan bukan itu saja. Angka 5, yang 5 kitab Musa ini, kita bisa lihat pada saat Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri, tapi saudara-saudaranya tidak tahu dia si Yusuf. Lalu kemudian Benyamin datang, kita tahu pernah pelajari pelajaran sahabat kita ya. Pada saat mereka dijamu oleh Yusuf, maka berapa banyak makanan yang diterima Benyamin yang lebih dari saudara-saudaranya? Ya, kalau Anda baca, 5 porsi yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Apalagi, berapa sebagai saudaranya? Kejadian 45:22 katakan 5 banyaknya pakaian yang diberikan. Berapa banyak saudara Yusuf? Berapa banyak saudara Yusuf yang dibawa oleh Yusuf untuk menghadap Firaun? 5. Jadi 5 ini adalah angka yang memang menunjukkan orang pada saat orang-orang di dalam zaman Alkitab mendengar kata 5, maka mereka ingat inilah angkanya orang-orang Mesir. Kenapa? Karena raja-raja Mesir kalau mereka mau memberikan sesuatu atau apa, mereka biasanya 5 misalnya kain-kain yang mahal. Itu 5 apa? 5 jenis. Jadi 5, angka 5 itu merupakan satu hal yang sangat signifikan bagi orang-orang Mesir. Bagaimana dengan angka 6? Angka 6 itu adalah angkanya orang Babylon. Ya, angka 6 orang Babylon. Dan sinilah kita lihat dalam Daniel pasal 3 dan Wahyu pasal 13. Kita lihat ada persamaannya. Sama-sama dalam Wahyu 13 dan Daniel 5 ini ada angka 6. Ya. Wahyu 13 bicara tentang 666. Ya. Lalu ada patung yang didirikan dan binatang yang kedua itu mengajak seluruh dunia menyembah patung dari binatang yang pertama. Ada patung yang didirikan. Lalu ada perbaktian universal. Semua orang harus menyembah. Dan kalau tidak menyembah harus dihukum mati. Ada dekrit kematian. Demikian juga kalau kita lihat dalam Daniel pasal 3. Ada angka 6, 60 hasta kali 6 hasta lebar daripada patung Nebukadnezar. Patungnya bukan patung binatang pertama, tentu saja di Daniel 3 itu adalah patung daripada Raja Nebukadnezar. Semua orang dibawa untuk apa? Menyembah patung tersebut. Dan kalau tidak menyembah, ada kematian. Jadi kita lihat, setiap kali angka 6 muncul, setiap kali angka 6 muncul, maka itu berhubungan dengan apa yang terjadi di Babylon atau di Babel. Atau di Babylon. Kenapa? Karena 6 ini adalah angkanya orang-orang Babylon. Kita lihat 60 menit, ya, 1 jam 60 menit, ya, atau 360 derajat kelipatan daripada 6 semua. Ini bukan ditemukan orang Amerika, ini bukan ditemukan orang Jerman, orang Cina ataupun orang Indonesia, bukan. Ini kelipatan 6, multiplikasi daripada 6 itu adalah angka daripada yang ditemukan oleh orang-orang Babylon kuno. Ya. Bukan orang-orang Amerika atau apa, bukan. Orang Babylon yang menemukan semua matematika dari kelipatan angka 6. Ya. Dan semua raja Marduk misalnya ya, itu adalah dewa utama di Babylon. Marduk itu angkanya itu adalah 6. Dan cukup menarik misalnya Anda melihat seperti di tentang lambang kesehatan itu ular yang melingkar itu ya. Itu adalah dari
dari dewi ke fertility god ya, dewi kesuburan daripada orang Babylon yang namanya Ningisida. Ular yang berapa kali coba dia terlipat? Coba Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali dia saling melipatkan dirinya. Dan bukan itu saja, jimat yang seringkali, jimat yang imam-imam Babylon suka pakai itu ada nomor-nomor. Dan ini peninggalan arkeologi menunjukkan nomor-nomor ini. Dan kalau Anda hitung semuanya, mulai dari atas sampai bawah ya ditambah-tambahkan semua, dari kiri kanan menyilang dan sebagainya, maka totalnya adalah 666. Totalnya 666. Coba kita lihat angka 6 dalam Alkitab itu Pak, di Daniel 5. Mari kita mulai dari Daniel 5. Daniel 5 ayat 4. Kita lihat bagaimana pada saat Belshazzar sudah melanjakan pesta, dia apa? Dia memuja-muji para dewa. Ya, dan dewa apa yang dipuji oleh Belshazzar dalam Daniel 5 ayat 4? Dewa emas, dewa perak, perunggu, besi, kayu dan apa? Kayu dan batu. Tapi coba kita lihat bagaimana manusia punya apa ya? Yang dipuja-puji manusia itu mulai dari yang seakan-akan yang hebat, tapi ujung-ujungnya seakan-akan tidak berharga. Yaitu apa? Emas paling berharga, perak lebih sedikit turun daripada emas, perunggu, besi, tapi dari besi sekarang menjadi kayu. Kayu menjadi apa? Sangat tidak berharga, batu. Dan itulah yang manusia yang semakin menurun, ya keberadaannya, elemen-elemen kemahalannya itu semakin menurun. Dan kita juga bisa lihat elemen mimpi Nebukadnezar dalam Daniel 2. Kita lihat juga kembali hal yang sama. Ada emas, kepala dari emas, ya, lalu kemudian dada dari perak, dan kemudian perunggu, besi, tanah liat, dan batu. Coba lihat jumlahnya berapa semua. Emas, perak, perunggu, besi, tanah liat, dan apa? Batu, 6. Emas, perak, perunggu, besi, kayu, dan apa? Batu, 6. Semuanya 6 ya. Ukuran patung dalam Nebukadnezar dalam Daniel 3:1. Tinggi 60 hasta dan lebar 6 hasta. Jadi inilah angka Babylon ya. Apa arti? Kenapa ini Babylon memilih angka 6? Mungkin kita pikirkan. Atau apa signifikansi dari 6 ya? Wahyu 13, 16, 17 katakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Bilangannya 666. Kenapa 666? Karena 666 adalah angka atau bilangannya manusia. Kita lihat bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia Wahyu 13 ayat 18 ya. Sorry, bukannya 16-17, saya tidak lupa tulis ya, tapi 18. Wahyu 13-18, yang penting sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kenapa itu bilangan seorang manusia ini menjadi masalah problematik? Ini tidak masalah mungkin dari bahasa aslinya atau beberapa terjemahan bahasa Inggris ya. Misalnya New King James Version 66 itu adalah the number of a man. Itulah makanya bahasa Indonesia bilangan seorang manusia. Tetapi kalau kita lihat terjemahan daripada New International Version dikatakan bahwa 666 itu bukanlah bilangan seorang manusia, tetapi itu adalah bilangannya manusia. Itu adalah bilangannya, angkanya manusia. Nah, itulah kita lihat, coba lihat bahasa Grikanya misalnya. The original asli daripada bahasa Greka dari teks dapat diterjemahkan the number of a man, atau pada saat yang bersamaan juga the number of man, bilangan manusia. Tidak heran New International Version katakan bahwa 666 itu adalah bilangan bukan seorang manusia, tetapi bilangannya manusia secara keseluruhan. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan bukan pada hari kelima, bukan hari keempat, bukan hari ketiga, tapi manusia itu diciptakan pada hari ke-6, hari Jumat ya. Hari ke-6. Pada hari ke-6, pada hari Jumat, manusia diciptakan. Jadi angka 666 ini adalah manusia yang berfokus kepada dirinya sendiri, manusia yang berfokus hanya kepada dirinya sendiri, dalam cara-caranya dalam melakukan segala sesuatu, hanya berfokus pada aktivitasnya sendiri dan kekreativitasannya sendiri. Dan seperti inilah menyebabkan manusia yang berfokus pada dirinya, menyebabkan orang seperti Raja Nebukadnezar berkata, inilah Babylon yang besar. Aku yang sudah mendirikannya. Ya. Karena manusia yang berfokus pada dirinya sendiri.
Gantinya, dia memberikan penghargaan kepada Allah yang adalah sumber kreativitasan mereka. Tidak heran, inilah artinya. Angka 666 adalah kemanusiaan manusia yang berfokus kepada dirinya sendiri. Manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6. Ingin mencoba untuk menyamai Allah yang maha tinggi dari zaman Babel. Allah sudah katakan tidak perlu ada lagi air bah, tapi manusia dirikan apa? Mendirikan menara untuk menyamai Allah yang maha tinggi. Supaya jangan terserak berai. Jangan sampai mereka dihanyutkan oleh air dan lain sebagainya. Padahal Allah tidak lagi firmankan hal tersebut. Atau Nebukadnezar yang sudah mendapatkan peringatan dari Allah. Kalau kamu akan menyombongkan diri, tapi kamu akan menjadi seperti binatang. Tapi setelah itu tetap saja dia lupa firman Tuhan. Dia tetap mau berfokus. Lihatlah Babylon yang telah aku dirikan. Memegahkan dirinya. Itu kan manusia yang berfokus kepada dirinya. Gantinya masuk kepada satu peristirahatan pada hari ke-7 dengan Allah. Gantinya dia mau ke-7, dia cuma mau bertahan di 6. Dia bertahan hanya kepada dirinya sendiri. Neil Beatrice, dia menulis satu artikel, ya, The Concept of Character in the Apocalypse with Implication for Character Education. Dia tuliskan cukup menarik yang dia tuliskan. Neil Beatrice, ya, Beatrice Neil, dia tuliskan apa? 6 itu sah saja jika mengarah ke 7. 6 is legitimate when it leads to 7. Itu mewakili manusia. Mewakili manusia pada malam pertama keberadaannya memasuki perayaan kekuatan kreatif Tuhan. Kemudian makhluk ini itu benar. Kemudian kemuliaan makhluk itu benar jika mengarah pada kemuliaan Tuhan. 666 bagaimanapun, namun demikian berlawanan, 666 itu mewakili penolakan manusia untuk melanjutkan, untuk melompat ke 7. Dia maunya di 6 terus, ya. Penolakan manusia untuk melanjutkan ke 7, untuk memuliakan Tuhan sebagai pencipta dan penebus. Dia tidak mau memuliakan Tuhan sebagai pencipta dan penebus, ya. 666 menurut Beatrice mewakili keterikatan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia yang mencari kemuliaan dalam dirinya, dan ciptaannya sendiri. Ini berbicara tentang kegenapan ciptaan dan semua kekuatan kreatif tanpa Tuhan. Praktek ketiadaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa orang yang belum dilahirkan kembali terus-menerus jahat. Jadi ingin menyamai yang maha tinggi. 666 itu adalah antikristus. Firman Tuhan berbicara tentang antikristus. 666 ini adalah usaha-usaha manusia atau sistem kemanusiaan yang ingin menggantikan Tuhan. Gantinya kita datang kepada Tuhan. Kita mau supaya seluruh umat manusia datang kepada kita. Itulah sebabnya Wahyu 13 berkatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Semua orang dipaksakan untuk kembali menyembah. Seperti yang telah terjadi di zaman Daniel. Semua orang akan dipaksa menyembahnya. Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, blasfemi. Apa artinya hujat? Apa artinya hujat tersebut? Gimana kita bisa, pendeta, bagaimana kok pemimpin agama ini kok selalu memuji Tuhan, kok sekarang pendeta bilang pemimpin agama atau sistem yang salah ini sekarang menghujat Tuhan. Apa artinya menghujat Tuhan? Oke, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang menghujat Tuhan. Yohanes 10 ayat 33 berkata, jawab orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi marah kepada Yesus, ya. Kenapa? Apa yang mereka tuduhkan kepada Yesus? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Yesus dengan batu, bukan, ya. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Kenapa mereka menganggap Yesus menghujat Allah? Dan karena engkau, ini dia. Kenapa sampai kita disebut menghujat Allah? Karena apa? Definisi Alkitabiah. Karena sekalipun kita ini hanya seorang manusia saja, tetapi pada saat kita menyamakan diri kita dengan Allah, kita menghujat Allah. Itulah sebabnya Yohanes 10:33, orang Yahudi marah kepada Yesus, mencoba untuk melempari Yesus dengan batu karena Yesus dianggap telah menghujat Allah, bukan karena dia berbuat baik, tapi karena dia menghujat Allah. Kenapa? Karena sekalipun seorang manusia saja, mereka pikir Yesus hanya sebagai manusia. Mereka tidak berpikir Yesus itu juga Allah. Tapi mereka bilang, engkau hanya seorang manusia, tapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Dan itulah definisi daripada hujat, blasfemi, yaitu pada saat kita
pikir kita itu sudah sama seperti Allah, bertindak bagaikan Allah, dengan bersemena-mena seperti diktator di tempat kita bekerja, di gereja, di mana saja kita berada, kita bertindak seakan-akan kita ini adalah yang tidak pernah ada salahnya. Semua orang harus datang mengikuti kita, menyembah kita. Pada saat itu kita lakukan, kesombongan manusia itu muncul dalam diri kita, maka kita telah menghujat Allah. Karena kita menyamakan diri kita dengan Allah, padahal kita hanya manusia biasa. Dan kita lihat ini bagaimana inilah dalam sejarah, seperti saya katakan tadi, dalam sejarah gereja yang gereja mayoritas, Kristen mayoritas, ya gereja Roman Catholic Church, gereja Roma Katolik telah membuat klaim seperti itu. Kita sudah baca, kita sudah pelajari, kita sudah bisa lihat sendiri dari apa yang dinyatakan oleh Pope Leo. Ya, Pope Leo yang dia katakan apa? Bahwa we hold upon this place. Di atas bumi ini, kami, gereja kami, memegang tempat Tuhan yang maha kuasa. We hold upon this earth, the place of God Almighty. Silakan Google, silakan cari. Ini bukan saya yang tambah-tambah. Anda akan lihat sendiri. Anda bisa lihat bagaimana itu telah dinyatakan oleh gereja di abad pertengahan. Ya. Jadi inilah apakah bisa manusia biasa menggantikan kedudukan Allah? Apa yang terjadi pada saat orang di zaman Babel mencoba untuk menyamai Allah? Hancur. Apa yang terjadi saat Nebukadnezar, saat Belshazzar mencoba untuk menyamai Allah? Hilang. Allah tidak mau disamai. Kenapa? Karena Allah tahu pada saat manusia ingin menyamai dia, manusia itu bagaikan setan yang ingin menyamai Allah. Ya, bagaikan setan yang ingin menyamai Allah. Markus 2:7, itulah sebabnya dikatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni? Ya, bukan hanya menghujat Allah itu pada saat kita ingin menyamai yang maha tinggi. Kita sudah pelajari bagaimana kita menyamai yang maha tinggi. Kita mengubah waktu dan hukum. Kita sudah pelajari waktu lalu. Ya. Apalagi, bukan hanya mengubah waktu dan hukum. Hari Sabat diubahkan dan lain sebagainya. Tapi juga apa? Yang menghujat Allah, definisi Alkitab lainnya dari menghujat Allah, yaitu mengampuni dosa. Jadi orang-orang Yahudi marah karena Yesus bilang, oke, pergilah kamu, sembuhlah kamu karena dosamu telah diampuni. Loh, kok bisa ini manusia biasa? Bagi orang Yahudi ya, Yesus manusia biasa. Kok bisa manusia biasa ini mengampuni dosa? Kok bisa manusia ini mengampuni dosa? Jadi definisi daripada menghujat Allah, selain ingin menyamai yang maha tinggi, tapi juga praktek-praktek yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, ingin diambil, yaitu apa? Manusia yang mencoba untuk mengampuni dosa. Dan sejarah gereja dan juga praktek gereja hingga saat ini terjadi demikian ya. Ada satu buku ya yang biasa digunakan untuk para imam-imam Katolik ya. Dignity and Duties of the Priest. Volume 12 halaman 2. Di situ dikatakan Tuhan sendiri berkewajiban. Tuhan memiliki kewajiban. Apa kewajiban Tuhan? Untuk mematuhi keputusan para imamnya. Bayangkan. Jadi imam itu seakan-akan, God himself is obliged to abide by the judgment of his priest. Jadi kalau ada imam-imam gereja yang bilang A, maka kalau imam sudah bilang A, ya Allah akan setujui saja. Kenapa? Karena bagi mereka, Allah telah mengangkat para imam tersebut untuk menjadi juru bicara Allah, untuk menjadi wakil Allah. Dan kalau mereka ngomong apa saja yang mereka mau ngomong, Allah pasti setujui. Karena Allah sudah mendelegasikan tugas kealahan kepada mereka. Ini betul secara Alkitabiah? Tentu saja tidak betul ya. Apa artinya? Tuhan sendiri dikatakan berkewajiban untuk mematuhi keputusan para imamnya. Apakah untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Itulah sebabnya banyak sekarang orang kalau ingin mencoba untuk mendapatkan pengampunan dosa, gantinya datang kepada Allah, kok banyak yang datang kepada para imam, ya imam gereja. Ya. Jadi ini dikatakan, Tuhan sendiri berkewajiban memenuhi keputusan para imamnya. Apakah untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Saat mereka menolak atau memberi pengampunan, saat para imam, orang datang minta pengampunan dosa lalu ditolak atau diterima, maka keputusan dari imam itu mendahului dan diterima oleh Allah. Waduh, firman Tuhan kitab Ibrani sudah jelaskan pengantara kitanya Yesus Kristus. Kita datang langsung ke hadirat Tuhan. Tapi sekarang manusia dalam tradisi sistem kesalahan gereja katakan, jangan melalui Yesus. Pertama-tama lewati dululah para imam. Dan ini dituliskan. Bukan saya yang tulis,
tapi dituliskan dalam buku Dignity and Duties of the Priest. Firman Tuhan cukup jelas. Dan keselamatan, Kisah 4 ayat 12 katakan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, bukan Bunda Maria, bukan imam, hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Tapi itulah ya, di akhir zaman, isu yang utama adalah kepada siapa kita mau beribadah. Kepada siapa kita mau beribadah. Mungkin kita pikir, wah pendeta, tapi ini kan sudah tradisi yang sudah beribu-ribu tahun, minimal 2000 tahun. Ini tradisi gereja yang sudah 2000 tahun. Mari kita lihat bukan tradisi gereja. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Korintus 1:25 katakan bahwa sebab yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah daripada itu lebih kuat daripada manusia. Jangan kita pikir ini sudah disusun oleh teolog-teolog gereja mula-mula, pendeta. Sudah tradisi gereja yang sudah diatur dari konsili demi konsili. Sudah begitu banyak pikiran-pikiran manusia yang sudah ditetapkan untuk mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu, atau ini dan itu yang sudah dirubah oleh gereja. Apapun yang dirubah oleh gereja yang merupakan hasil pikiran manusia, tidak bisa melebihi pikiran Allah, melebihi keputusan Allah, melebihi firman Allah. Tapi itulah manusia mencoba untuk apa? Manusia mencoba untuk melawan. Untuk melawan dan untuk supaya kita tidak menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, mencoba kita tidak mau dibawa ke angka 7. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Tapi dalam Alkitab bagaimana manusia selalu mencoba untuk melawan Tuhan. Dan kembali, di akhir zaman ini, pekabaran 3 malaikat mengajak kita untuk apa? Malaikat pertama, ya melihat malaikat yang pertama dengan Injil yang kekal, apa yang dikatakan? Untuk diberitakannya kepada mereka yang di bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Untuk apa? Takutlah akan Allah, bukan takut gereja. Bukan takut nanti Anda dikucilkan oleh gereja Anda. Oleh sebab Anda mungkin ingin menuruti kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan takut kepada tradisi, jangan takut kepada keluarga, jangan takut kepada siapa-siapa. Takutlah akan Allah. Muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya. Dan sembahlah Dia, bukan sembah tradisi. Sembahlah Dia yang telah apa? Yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudari sekalian, kepada kita sudah dapat melihat bagaimana panggilan ini sudah diperuntukkan bagi kita semua. Sembah Tuhan. Bukan sembah tradisi. Bukan sembah kebiasaan. Bukan sembah hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Sembah Allah kita. Ya. Secara keseluruhan. Dan pada saat ini kalau Roh Kudus berbicara dalam diri Anda, jangan keraskan hatimu. Ya. Jadilah kita seperti Yosua berkata, kita bebas untuk memilih. Tapi pada hari ini, aku dan keluargaku akan memilih Tuhan. Kiranya kita semua akan memilih Tuhan. Gantinya memilih tradisi gereja, memilih keluarga dan lain sebagainya. Mari kita pilih Allah kita dan kebenarannya yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.